الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء والصلاة والسلام على محمد المبعوث من أشرف قبيلة وأكرم حي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mah dan kemurahan darinya yang tak terhingga sehingga kita masih diberikan hidayah dan taufik, kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa dapat beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, yaitu syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Mu'minin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita melanjutkan kembali
kajian kita, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, yaitu kita masuk pada bab yang kedua, Al-Babut Tsani, bab yang kedua. Bab yang kedua ini adalah bab yang paling pendek di antara bab-bab yang lain di dalam kitab At-Tibyan ini. Al-Babut Tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Bab yang kedua ini berbicara tentang tarjih, ya, tarjihil qiraah, tentang keunggulan bacaan Al-Quran di atas bacaan-bacaan yang lain. Wal qari'i, dan bab ini pula menerangkan tentang agar kita mengedepankan al-qari, orang yang pandai membaca Al-Quran, ahlul Quran, ya, ala ghairihimah, di atas selain daripada keduanya. Jadi bab ini dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitab yang tidak ada tandingannya, tak ada yang bisa mengalahkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tentang orang yang membaca Al-Quran itu sendiri adalah orang yang sangat mulia, dan orang-orang ahlul Quran, pembaca-pembaca Al-Quran, ya, pengemban Al-Quran, kelak mereka mendapatkan surga yang khusus, ya. Kelak mereka akan mendapatkan tingkat derajat surga yang khusus, yang mulia, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi bacaan Al-Quran itu adalah, ya, bacaan yang amat mulia dari bacaan-bacaan yang lain, sehingga dikatakan, ya, dalam satu pendapat yang ashah, yang terkuat, dan pendapat ini adalah pendapat yang paling dipilih oleh para ulama, bahwasanya bacaan Al-Quran itu, ya, lebih utama dibandingkan bacaan-bacaan tasbih, lebih utama daripada bacaan-bacaan tahlil, ya, lebih utama daripada bacaan zikir-zikir. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mencakupi semua itu, sudah di dalam Quran semuanya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah Allah karuniakan Al-Quran, yaitu kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang Allah karuniakan Al-Quran kepada kita, ya. Siang malam kita membaca Al-Quran, ya. Tahajud, di dalam qiyamul lail kita membaca Al-Quran, ya. Itu suatu kemuliaan yang sangat agung sekali, ya. Kemuliaan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang telah Allah karuniakan Al-Quran, ataupun tentang berbagai macam ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran semua dikuasainya, maka kemudian dia masih merasa di dalam hatinya itu ada seseorang yang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya dia telah menghinakan Qur'annya sendiri yang ada di dalam dadanya itu. Ini Bapak Ibu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'al Qur'an." Sesiapa yang membaca Al-Qur'an, tentunya kita semua membaca Al-Qur'an. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagai kebanggaan kita, sebagai kebesaran kita, yaitu Al-Quran.
Sesiapa yang membaca Al-Quran, thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya. Sesiapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia masih merasa bahwasanya ada seseorang di luar sana yang diberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Sungguh dia telah merendahkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak layak ya bagi kita yang mukmin, yang beriman ini, yang Allah karuniakan untuk kita Al-Quran sebagai kebanggaan kita ya, sebagai tempat kejayaan kita, kesuksesan kita, kemuliaan kita, kemudian kita masih merasa ada orang yang bahagia di luar sana dengan harta mereka ya. Atau kita merasa iri ya, merasa dengki, ada orang di luar sana yang bahagia dikarenakan kekayaannya, yang mulia dikarenakan pangkatnya. Sungguh kita telah merendahkan Al-Quran yang kita baca. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya kemuliaan kita, kebahagiaan kita, kejayaan kita, kesuksesan kita di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya. Hadis yang datang daripada Abi Mas'ud Al-Ansari. Sabata an Abi Mas'udin Al-Ansari. Wa bisanadil muttasil ila al-musannif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bighaziri ulumihi fid darain amin. Ila an qala sabata an Abi Mas'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Telah tetaplah bahwasanya hadis ini datang daripada jalur Abi Sa'id Al-Ansari, Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum, yaitu orang yang berhak atau yang boleh menjadi imam suatu kaum ya, yaitu adalah orang yang paling aqra'uhum, yang paling fasih membaca Al-Quran di antara mereka. Itu orang yang layak, yang berhak menjadi imam ya, aqra'. Jadi kata-kata aqra'uhum ini Bapak Ibu ya, ada perbedaan di antara para ulama di dalam pemaknaan kata-kata aqra'u yang terlebih tepat bacaannya. Ada yang memaknai, sebagian ulama itu adalah afsahuhum, yang terlebih fasih di antara mereka. Ada sebagian ulama yang memaknakan ajwaduhum, yang terlebih tepat tajwidnya di antara mereka. Ada sebagian ulama yang memaknakan ahfazuhum, yang terlebih banyak hafalannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, memanglah yang layak atau yang berhak menjadi imam ini adalah orang yang paling fasih bacaannya ya, tentunya tepat tajwidnya dan adalah hafalannya, kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari teks hadis ini separuh ini ya, hadis ini panjang ya. Kita baca lanjutannya, memang tak ada di dalam kitab Tibyan ini. Kita baca sambungan hadis ini biar Bapak Ibu ya, kita semua tahu siapa yang paling berhak ya untuk menjadi imam suatu kaum itu ya. Sambungan hadisnya, atau kita mulai dari yang pertama tadi ya, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam untuk satu kaum itu adalah yang paling fasih bacaannya di dalam membaca Al-Quran ya, li kitabillah. Kemudian selanjutnya, fa in kanu fil qiraati sawaan, jikalau di dalam bacaan itu sama fasihnya, kata Rasulullah SAW, fa'alamuhum bis sunnah, maka orang yang diutamakan pula adalah orang yang paling tahu tentang sunnah.
bukan sok nyunnah ya, yang paling tahu tentang sunnah. Tentunya orang-orang yang faham betul tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada perkataan Rasulullah, ada perbuatan Rasulullah, ya kan? Ada pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang paling ngerti sunnah, atau orang yang paling banyak hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga mengerti dengan maknanya, bukan banyak hafalan hadisnya saja, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua tuh, yang layak jadi imam itu, ya. Tentunya tadi pada bacaan mereka sama fasihnya. Kemudian siapa lagi kalau sudah sama fasihnya? Yang diutamakan adalah orang yang paling tahu tentang sunnah. Kemudian fa in kanu fis sunnati sawaan, jikalau di dalam perkara sunnah pun mereka sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang didahulukan pula yaitu yang terlebih banyak berjuang atau berkorban di dalam Islam. Itu yang artinya terlebih dahulu hijrah. Orang yang terlebih dahulu hijrah artinya orang yang terlebih dahulu banyak berkorban untuk Islam. Makanya Abu Bakar itu selalu diunggulkan, ya, selalu dipersilahkan untuk menjadi imam suatu kaum. Itu mulianya Abu Bakar, karena pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu luar biasa Bapak Ibu di dalam Islam ini, ya. Itu yang dimaksudkan fa'aqdamuhum hijratan, yaitu orang yang terlebih dahulu di antara kalian yang hijrah, yang lebih banyak berkorban di dalam Islam. Fa in kanu fil hijrati sawaan, jikalau di dalam hijrahnya juga sama-sama, ya, maka fa'aqdamuhum silman, ya, maka yang didahulukan pula adalah yang terlebih dahulu masuk Islam. Itu ada juga, ya, yang terlebih dahulu masuk Islam. Siapa di antara mereka yang berdua ini duluan masuk Islam? Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin sinnan, pada riwayat hadis yang lain pula dikatakan orang yang terlebih tua umurnya. Tapi tidak tua aja dah Pak, ya. Kalau tua aja tidak cukup dah, tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi syarat, ya. Tua saja tetapi tidak memenuhi persyaratan. Yang pertama tadi apa? Kembali ke yang pertama itu Pak, tentunya bacaannya tadi tepat, fasih. Tua aja tapi bacaan tidak bagus, tidak fasih, salah-salah tidak boleh juga walaupun tua, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, wala ya ummannar rajul, dan janganlah seseorang itu ke depan menjadi imam, ya, untuk seseorang fi sultanihi, di tempat kekuasaan orang lain atau di masjid orang lain. Nih Rasulullah katakan janganlah seseorang itu maju jadi imam atau menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain atau di masjid orang lain. Ini ya Bu ya, di kita kalau datang ke masjid orang, ya, imam tetap dah ada, ndak usah juga menyodorkan diri lagi jadi imam, ya. Ini pura-pura tegak pula di belakang sajadah imam tu kan. Pas qomat dah gaya mau maju pula kan. Imam ada, imam tetap. Kita datang dari mana tak tahu, kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah katakan wala ya ummannar rajulur rajul, janganlah seseorang itu menjadi imam, ya, bagi yang lain, ya, fi sultanihi, di tempat kekuasaan orang lain, ya, di masjid orang lain. Wala yaq'udu fi baitihi, dan janganlah ia duduk di rumah orang tersebut, ya, ala takrimatihi, di kursi kemuliaan milik orang tersebut, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Jadi kalaulah diizin dengan imam tempatan, kita ni tah dari mana kan, ndak orang masjid tu, ndak jamaah masjid tu. Jadi dah dipersilahkan sama imam tempatan lah, ya, silakan. Ustaz ni kan kadang dari jauh nih, dia bukan orang tempatan, tapi dipersilahkan, tak apa-apa. Kalau tidak dipersilahkan, walaupun ustaz mengisi di masjid itu, jangan maju, tidak boleh maju, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Baik. Jadi untuk jadi imam nih ya ndak sembarangan Bapak. Besar tanggung jawabnya Pak. Al imamu dhaminun, Rasulullah katakan imam tuh bertanggung jawab tuh. Ya. Jadi yang dibawanya jamaah itu semuanya berapa sab tuh dia supirnya itu. Kalau supir nih mabuk, masuk jurang semuanya jamaah. Apa maksud Pak Ustaz supir mabuk Pak Ustaz? Imam baca salah-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bahanya hilang apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Kemana bahanya? Dengan tuh bahasa satu tuh dengan artinya apa Ibu? Hilang tuh, tidak sah Fatihahnya. Kan bismillah bahasa. Ya bismillah satu ayat dari surah Al-Fatihah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Harus memenuhi syarat. Ada syarat Al-Fatihah itu. Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi imam mesti betul bacaan. Menguasai ilmu tajwid, ya, betul makharijul hurufnya, betul hukum ahkamnya, idgham, ikhfa, mutaqariban, mutamasilan, mutajanisan, harus paham itu secara ada dan secara kaifiyat, secara praktek dan secara teori dia paham. Ya, kan dah saya bahas kemarin tuh, secara ada itu secara bacaan dia pas betul bacaannya, dan kaifiyat atau teori pun dia tahu ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Itu. Jadi imam tuh idealnya ya seperti itu, ya. Jangan asal-asal jadi imam nih Bapak Ibu, tanggung jawabnya besar. Tapi kalau imam-imam paripurna nih ya ndak usah lagi Bapak Ibu ragukan. Biasanya orang-orang ini udah diseleksi nih hafalannya berapa juz, fikih ngerti apa ndak. Itu Bapak Ibu. Yang awak khawatirkan ini kan imam tulak manulak Bapak Ibu. Tahu Ibu Bapak imam tulak manulak. Jadi imam tempatan ndak datang nih. Imam tetap ndak datang. Jadi tinggallah dia sama dia. Kau lah. Satu lagi tolak pula. Kau lah. Kau kan tua. Itu balik ke hadis tadi Pak. Kau kan lebih tua. Aku nak bawa kacamata kan. Apa pula hubungannya sama kacamata? Kan tak baca. Jadi imam. Artinya apa? Tak siap. Tak siap. Jadi dalam jamaah ini Bapak Ibu, jangan kita mengharapkan mengandalkan semata-mata imam tetap nih Bapak Ibu. Ada mesti cadangan tuh satu orang dua orang di belakang tuh. Jadi batal sholat imam, cadangan tadi bisa maju menggantikan. Ini Bapak Ibu, pemain cadangan harus ada di belakang tuh. Itu yang tegak di belakang imam ini tidak sembarangan nih, bukan kaleng-kaleng sarok kuaci nih. Ya, yang di belakang imam nih memang harus siap menggantikan Pak. Ya, harus siap menggantikan. Makanya saya bilang Pak, ada yang lebih penting, ada yang lebih utama dari sekalian yang layak jadi imam tadi, dari sekalian persyaratan yang layak jadi imam, ada yang lebih penting dari semua itu, yang menjadi dasar, landasan untuk jadi imam itu. Apa dia? Fikih. Fikih salat. Imam mestilah tahu. Makmum Pak Ustaz sama juga, mesti tahu juga. Tapi imam itu terlebih dituntut, ya, untuk tahu tentang fikih itu. Fikih solat nih maksudnya bukan fikih-fikih yang lain, fikih seputar solat tuh. Jadi kalau ada apa-apa masalah terjadi dalam solat tuh, bisa dia mengambil jalan keluarnya. Kalau ndak ngerti fikih Pak, ada imam nih terpaksa cerita pula saya juga Pak. Ya, tapi ndak saya sebutkan nama masjidnya, nama imamnya, kan apa tuh Pak? Untuk pelajaran saja supaya kita paham ya betapa pentingnya fikih itu ya di dalam sholat itu. Jadi Bapak Ibu, ini ceritanya tah sholat, tak ingat saya lagi di antara tah subuh, tah maghrib itu, tah subuh di antara itulah maghrib, tidak salah saya itu maghrib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, rakaat kedua, imam nih batal di waktu sujud pula tuh. Waktu sujud dia keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia hafiz Quran. Ini kan tidak ghibah lah insyaallah ya. Saya niat untuk pelajaran biar Bapak Ibu tahu betapa pentingnya fikih itu di dalam sholat itu. Ya. Pas sujud dia batal, entah wudhu batal, entah lupa berwudhu, tidak tahu lah saya. Dia keluar dari sholatnya, ada pintu dekat sebelah kiri itu, dia keluar situ. Keluarnya antok-antok Bapak Ibu. Diam-diam aja dia. Jadi gimana kira-kira, nampak dah gambarannya itu Bapak Ibu? Dah nampak gambarannya itu? Itu orang tertungging semua. Bapak Ibu. Orang dalam keadaan sujud semua nih. Lama kali kan?
Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang di belakang dia nih. Enggak pula ngerti fikih doh, ini yang mada-mada juga nih. Nah, dicigok Bapak Ibu. Dicigok. Imam enggak ada lagi doh katanya kan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang bercakap nih batal salatnya. Batal salat dia, ngomong dia. Niat dia tuh baik mau ngasih tahu yang lain. Ya, jangan yang lain ini teraniaya. Kan teraniaya namanya sujud terus Bapak Ibu. Nah, jadi dibilangnya lah imam tidak ada lagi doa katanya, tapi dia terus juga salat. Itu saya ini tidak jauh kali ke sudut di tengah-tengah situ lah, tidak ke sudut kali. Saya tahu nih habis salat tuh saya tanya, siapa yang bercakap tadi itu, saya bilang kan saya apa, terus kok kau salat juga aja. Ya saya mau ngasih tahu aja, nggak boleh, udah batal salatmu, saya bilang kan, salatmu sudah batal, kau ngomong batal salat, terus gimana? Ya ada, ulang lagi. Kan masih di dalam waktunya, iadah namanya. Kalau dah habis waktunya, qadha namanya. Ulang lagi, diulang Pak Ustaz. Ulanglah saya bilang. Ibu pula hati Ibu disuruh ulang. Salat kau enggak sah saya bilang. Terus imam tadi habis salat datang ke saya. Kebingungan juga nih. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting peran fikih itu di dalam salat. Fikih seputar ibadah salatnya aja ya, itu yang penting seputar salat tuh masakkan, matangkan betul-betul. Banyak masail-masail di dalamnya tuh Bapak Ibu, masalah-masalah yang akan kita temui. Ini contohnya tadinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita si imam tadi ini gimana tadi itu Pak Ustadz, katanya iya nah, salat kau tentu kau ulang lagi kan begitu. Salat imam ulang lagi, saya bilang salat makmum tadi Pak Ustadz, katanya salat makmum ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ada dua alternatif, ada dua solusi. Yang pertama ini, dan saya cenderung dengan pendapat yang pertama ini, yaitu melalui proses istikhlaf. Ini fikih nih Bapak Ibu. Kalau tidak belajar fikih tidak tahu istikhlaf ini apa nih. Ya, melalui proses istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Imam kalau batal wudhu atau mau keluar dia dari sholat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini tadi apa? Cerita tadi aja lah ya, kita sambung ya. Ini sedang sujud ini, sujud kan? Jadi kan batal. Dia keluar tuh jangan langsung keluar. Itu menyelamatkan diri sendiri nama itu. Itu makmum tuh gimana dalam keadaan sujud semua tuh. Maka yang di belakang dia tadi diisyarat. Dia dicolek di bahunya, kayak yang kepalanya dicolek. Ya bahunya, ya pegang bahunya atau bilang dia bisikkan di situ, gantikan sholatku batal. Itu. Nanti dia melanjutkan tuh Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dia maju sedikit atau maju dia ke sajadah imam, tidak masalah. Cara jalannya kan sudah sering saya bahas di kajian-kajian fikih. Cara berjalan dalam sholat itu tidak hanya berjalan seperti berjalan biasa, Pak. Ya, batal sholat ada cara jalannya. Ya, itu dibisikkan, dicolek dulu dibisikkan, gantikan aku, sholatku batal. Itu karena posisinya dalam keadaan sujud. Kalau batal imam tadi dalam keadaan posisi berdiri, batal imam kan, jangan ngomong, tidak bagus ngomong. Terus gimana? Isyarat aja. Itu. Yang tunjuk mukanya, gitu. Itu. Atau di dalam mazhab Imam Hanafi, ditarik bajunya. Itu siapa itu? Tentunya yang di belakang imam tadi itu. Maka yang di belakang imam, saya bilang ngerti fikih. Ya, harus paham dia. Kalau tidak, kok diisyaratkan sama imam tuh model itu, bertanya apa pula maksudnya. Nanti ditarik pula sama imam tuh kan, tarik sama imam tuh kan, janganlah imam tuh ya kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi mesti ngerti, kalau diisyarat begitu maju, atau ditarik bajunya maju, siap menggantikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting ya. Nah, itu proses istikhlaf namanya. Apa itu istikhlaf? Pelantikan. Ya. PJ, pengganti jabatan. Ya, Pak. Itu istikhlaf namanya. Proses yang kedua, mufarokoh. Apa mufarokoh? Sholatlah masing-masing, selesaikan masing-masing. Intinya jangan bercakap seperti kawan tadi itu. Kalau dia bercakap, imam tak ada lagi doh katanya kan, batal lah dia. Datang pula yang lain, iya katanya, batal mah. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Makanya saya bilang fikih ini penting. Jadi
Sekian banyak tentang kelayakan atau persyaratan jadi imam yang Rasulullah katakan tadi, itu kan tidak ada disebut fikih doh Pak. Tidak ada disebut spesifik fikih, tidak ada. Kenapa? Karena sudah iltizam, namanya dilalatul iltizam. Ya. Sudah sesuatu yang tak dapat tidak. Itu. Bacaannya udah fasih, ya. Bacaannya udah fasih. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengerti tentang sunnah, ya. Kemudian dia terlebih dahulu hijrah, kemudian terlebih dahulu pula masuk Islam atau terlebih tua umurnya. Tidak cukup dengan itu saja. Yang menjadi dasar dari semua itu adalah fikih. Harus ngerti fikih. Itu sudah maklum. Makanya tidak disebutkan secara spesifik di dalam hadis itu yang jadi imam harus ngerti fikih. Tidak perlu disebutkan. Ya, karena kalau imam tidak ngerti fikih solat, tidak sah solat. Makmum Pak Ustaz sama. Imam makmum sama. Wajib. Makanya fikih itu kan fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib tiap-tiap orang belajar menuntut ilmu itu. Kalau tidak, dosa, haram, tidak sah ibadah. Khususnya ya seputar ibadah solat inilah Pak. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam nih, kalau makmum itu tidak suka dia jadi imam dikarenakan alasan yang diterima di dalam syariat, di dalam fikih, maka ya tidak boleh dia menyodorkan diri jadi imam Pak. Nah, ini banyak juga masalah ini terjadi di beberapa masjid. Ya, gini Pak maksudnya, makmum ini tidak suka dia jadi imam. Kalau ditanya kenapa kau tidak suka dia jadi imam? Gini Pak Ustadz, dia itu kalau di rumah itu pas siram bunga buka aurat aja dia Pak Ustadz, ya pakai celana Hawaii cieknya. Malulah kami Pak Ustadz dia jadi imam kami. Itu diterima tuh Pak. Itu imam tidak bermarwah namanya itu. Ya, imam tidak ada harga diri namanya itu. Ya, balik ke rumah nyiram bunga di depan rumah Pak, menyapu depan rumah, pakai celana Hawaii cieknya, baju tidak pula pakai itu. Aurat terbuka. Atau kata makmum tadi, dia kalau pulang ke rumah Pak Ustadz sering nongkrong di kedai kopi Pak Ustadz. Ngapain nongkrong di kedai kopi? Kan tidak masalah, main domino Pak Ustadz. Bertaruhan pula, berjudi pula itu Pak Ustadz. Jadi kami tidak suka dia jadi imam Pak Ustadz. Tidak boleh, itu diterima itu Pak, alasan seperti itu di dalam syariat. Diterima alasan seperti itu. Tidak boleh dia menyodorkan diri jadi imam. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada gunanya solatnya itu. Kemudian karena bacaannya salah Pak, bacaannya salah di dalam surah Al-Fatihah lah yang lebih utama. Bacaannya salah-salah di dalam surah Al-Fatihah, salah yang berat, lahan jali namanya Pak, kesalahan yang nyata, yang menukar, yang merubah arti. Nah, itu saya bilang tuh, kalau imam semillah dibacanya, itu tidak sah solatnya Pak. Kita makmum di belakang mesti mufarokoh. Tapi kalau bacaan kita lebih parah pula daripada dia, boleh kita ikut dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Atau sama-sama, dia semillah, kita semillah juga, boleh ikut dia. Tidak batal loh Pak. Tapi orang yang sudah tahsin, yang bacaannya bagus, ikut imam seperti itu, dan dia tahu, apa imam nih semillah, mana banyak, tidak sah nih. Tidak sah dia ikut imam itu. Ini dia sudah tahsin, sudah bagus bacaannya. Tidak boleh dia ikut. Terus gimana? Dia mesti mufarokoh. Itu Pak. Ihdinas siratal mustaqim, dibacanya nun, padahal itu kan mim ujungnya, mustaqim, mim dibacanya nun, mustaqim, maka batalat salatuhu. Sebenarnya Al-Fatihahnya itu batal Al-Fatihahnya tentu batal salatnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nih imam ini nun dibacanya bukan mim, tapi banyaknya Pak imam-imam model ini tidak sadar, maka mesti empat mata dengan dia Pak. Empat mata aja ngopi di kedai kopi, ya Pak Imam, aku mewakilkan jamaah semuanya. Apa kata Imam kan? Jalan mulai menggertak Bapak Ibu, jangan takut. Ya, ngapa katanya kan? Gini, makmum semuanya dengar mustaqim Pak Imam baca itu tidak mim dan nun yang keluar, mustaqim. Bertukar maknanya. Kata Ustaz tidak sah dong Al-Fatihah model itu. Iya katanya. Masa iya? Hanya tidak sadar Bapak Ibu. Kalau tidak kami rekam aja lah nanti Pak Imam ya. Dengarkan sama Pak Imam. Nun atau mim itu. Itu fatal tuh Bapak Ibu kesalahan seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim.
Rapat bibir. Bukan kin, tak boleh. Berubah mana aja. Berubah arti, tak boleh. Arab ni luar biasa, Pak. Tertukar baris, tertukar huruf, bertukar makna. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ada alasan-alasan seperti itu, maka si imam tidak boleh maju. Ya, tidak boleh menyodorkan diri jadi imam. Salah satun, ada 3 orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujawizu salatuhum adzanahum, yang solat mereka itu tidak ada gunanya untuk mereka. Nah, itu maksudnya Rasulullah katakan yang solat mereka itu tidak ada gunanya sama sekali untuk mereka. Yang pertama siapa? Al-abdul abiqu hatta yarji'ah, seorang budak sahaya yang melarikan diri dari tuannya sehingga dia kembali kepada tuannya. Ini tidak ada lagi di masa kita sekarang, Pak. Kemudian yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya itu sedang murka dengannya, sedang marah dengannya. Itu Bapak Ibu, tidak ada guna solatnya itu, Bu. Bu, perempuan model itu tidak ada gunanya solat dia tuh. Dia tidur padahal suaminya sedang marah dengan dia. Jadi jangan tidur dulu sebelum kita maaf dengan suami. Anda apa-apa besok pagi kan bisa. Kalau mati malam tuh, Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mati malam tuh, mati seorang istri yang nusus, matinya seorang istri yang durhaka kepada suami. Jadi sebelum tidur minta maaf dulu, baru kita tidur. Kalau kita tidur, Bu, dalam keadaan suami itu marah dengan kita, tidak ada gunanya sholat kita. Itu kan perempuan yang durhaka itu, Pak Ustadz, yang membuat marah suaminya. Macam mana pula kalau suami yang membuat marah istrinya, Pak Ustadz? Tentu bertanya pula, ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ibu-ibu, ada tidak pertanyaan tuh? Kalau suami, Pak Ustaz, yang istrinya tidur kemudian yang suami itu tidur, istri dalam keadaan marah dengannya, gimana sholatnya? Allah terima enggak, Pak Ustaz? Enggak juga, sama Ibu yang dimuliakan Allah. Setimpal. Hati-hati ya Ibu. Banyak pantang-pantangnya dalam ibadah, Bang. Enggak asal ibadah aja, banyak pantang-pantangnya yang mesti kita jaga. Belum lagi yang menyakiti hati orang lain, menzolimi hak orang lain. Itu tidak ada gunanya juga itu Bapak Ibu ibadah itu. Sama kita beribadah itu kita transfer pahalanya ke orang yang dapat, awak yang capek-capek, Bapak Ibu. Ya, kita menggunjing orang, ibadah rajin, gunjing jalan terus, itu pahalanya ditransfer ke orang yang kita gunjing itu. Padahal orang yang kita gunjing itu, Bu, dia nonton-nonton, duduk di depan rumah nonton TV, Bu. Pahalanya nambah. Ya, berisi terus rekening pahalanya. Awak yang tonggang-tongge sholat malam tahajud karena mengunjing dia kan, bahaya Bapak Ibu. Banyak pantang-pantangnya dalam amal ibadah itu yang mesti kita jaga. Itu yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihuna. Ini yang mau kita bahas. Yang ketiga, yang sholat mereka itu tidak ada gunanya untuk mereka. Imam satu kaum, dia jadi imam, menyodorkan diri jadi imam, padahal para jamaah itu tidak suka dengannya. Tentu dengan alasan-alasan yang saya sebutkan itu tadi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari jalur Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang Allah ridha kepada keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu au syubbana. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adalah para pembaca Al-Quran di masa Umar radhiyallahu anhu, yaitu para qurra, para pembaca Al-Quran di masa Umar radhiyallahu anhu, adalah para sahabat-sahabat yang semajelis dengan Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi para qurra di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu orang-orang yang sering duduk di majelis atau semajelis dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan para pemberi nasihat kepada beliau, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adalah orang-orang yang dewasa, yang umurnya itu sekitaran 30 sampai 50 tahun, atau para pemuda-pemuda yang ahli Quran. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini kita dapat menilai betapa luar biasanya
Sayyidina Umar di dalam memuliakan dan mengedepankan ahli Quran. Awak kau yang hafiz Quran itu tadi mana? Ndak kita perhatikan mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Entah macam mana hidupnya, makan minumnya, dia sibuk dengan Quran. Dia sayang meninggalkan Quran. Nah, kan kemarin dah kita sebut keutamaan baca Quran itu, Bapak Ibu. Orang yang disibukkan dengan Al-Quran, ya, sibuk baca Quran, Bapak Ibu, sampai-sampai tidak sempat dia cari duitnya, Bapak Ibu. Itu salah tuh Pak Ustaz. Tidak salah sebenarnya. Tentunya kalau dia tidak ada tanggungan. Kalau ada tanggungan ya tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Tapi lebih sibuk dengan baca Quran lah dia, ya. Dan sibuk dengan berzikir, kata Allah SWT. Niscaya aku akan berikan kepada mereka sesuatu yang lebih afdal daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang sempat berdoa kepadaku. Jadi orang yang sibuk dengan baca Quran, dengan zikir sehingga tak sempat berdoa, Bapak Ibu, Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rahasia Quran itu, rahasia kemuliaan Quran itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, ya, annal madhhab as-sahih al-mukhtar, sesungguhnya, ya, ada pendapat mazhab yang sahih, ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i inilah Bapak Ibu, ya, lagi pula yang dipilih oleh sekalian para ulama, pendapat yang sahih yang dipilih oleh sekalian para ulama, yaitu bahwasanya membaca Al-Quran itu, ya, anna qiraatal Quran afdalu minat tasbih, sesungguhnya membaca Al-Quran lebih afdal daripada bertasbih. Ini pendapat yang kuat nih Bapak Ibu, pendapat yang dipilih oleh para ulama. Baca Quran itu lebih afdal daripada tasbih, ya, daripada tahlil wa ghairihima, dan lain daripada keduanya, minal azkar, daripada zikir-zikir yang lain. Al-Quran, membaca Al-Quran itu terlebih afdal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi? Karena di dalam Al-Quran itu sudah mencakup semuanya, ya. Selawat satu Bapak Ibu, ya, orang yang sudah bersolawat nih Bapak Ibu, itu sudah masuk zikir di dalamnya Bapak Ibu. Selawat satu, ya, kemuliaan solawat itu. Orang yang bersolawat nih Bapak Ibu sudah ada zikir di dalamnya. Orang yang berzikir belum tentu bersolawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, ya kan? Belum tentu bersolawat. Tapi kalau yang bersolawat sudah dipastikan berzikir, karena dalam salawat sudah ada zikir. Maka salawat diperbanyak, itu sudah ada zikir. Tapi ada juga, ya, amalan-amalan yang maksurah, yang datang daripada riwayat-riwayat Rasulullah SAW untuk kita amalkan juga zikir-zikir tersebut. Bukan artinya ditinggalkan, ya. Nah, itu hanya sekedar fadilah, keutamaan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berapa menit lagi, Pak? 4 menit lagi. Karena kalau kita masuk ke bab yang ketiga, nanti tidak mantap nih Pak, live streaming nih, ya. Orang ini dia mau dibuatnya satu judul Pak, ya, satu bab 4 menit ini kita gunakanlah tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu. Ustaz, Ya Pak, ini pengalaman saya Pak Ustaz. iya. Ketika saya masuk sholat ke masjid surau itu, ada orang sedang sholat, saya tepuk, ikutin dia, Iya. makmum. Iya. Tapi setelah itu imam selesai, jalan dulu. Iya. Ada lagi yang belakang besar Pak Ustaz. Iya. Saya ditepuknya. Saya jadi imam. Sebelumnya saya jadi makmum. Iya. Saya jadi imam. Ya boleh, Bapak udah selesai kan ngikut yang tadi kan? Udah siap kan? Bapak bangun pula nambah kekurangan rakaat Bapak kan? Ditepuknya pula Bapak kan? Boleh. Nanti kawan tuh udah siap pula ngikut Bapak kan? Ada pula lagi yang nepuk dia? Boleh. Itu Pak. Yang enggak boleh itu begini Pak, ini termasuk di dalam syarat kedua. Ini termasuk di dalam salat, di dalam pembahasan fikih namanya Pak syarat kedua. Apa syarat kedua? Syarat kita bermakmum dengan imam. Yang enggak boleh itu begini Pak, ini orang sedang sholat. Ini sedang sholat nih. Tentu yang di belakang imam ini namanya makmum, ya kan? Yang Bapak tepuk makmum, dia sedang sholat, sedang ikut imam ini, itu tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau sudah selesai imam tadi memberi salam,
si masbuk bangun menambah kekurangan rakaatnya, datang bapak masuk, bapak tepuk, apanya tepuk pak, kepalanya. Nih pak, masalah tepuk menepuk ini tidak ada spesifik dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih. Tepuk menepuk nih pak, ada yang bilang colek, ada yang bilang tepuk. Tepuk tuh dia agak-agak, jangan ya. Tepuk sikit aja. Nepuknya kapan? Ada yang bilang boleh nepuknya di luar sholat, belum kita takbir lagi ya, kita tepuk terlebih dahulu atau kita colek. Ada yang mengatakan pak takbir dulu, takbiratul ihram dulu, baru ditepuk atau baru dicolek. Itu pak. Jadi boleh tuh pak ya. Intinya selesai bapak ngikut orang yang masbuk tadi itu, ya kan? Bapak berdiri, ada pula orang yang nepuk bapak lagi. Boleh, begitu seterusnya boleh. Yang tak boleh itu bapak lagi ngikut dia. Bapak tepuk dia yang masbuk tadi, bapak kan lagi ngikut dia. Ada pula seorang nepuk bapak, padahal bapak sedang ngikut dia. Itu tak boleh. Itu mustahil untuk diikuti di dalam satu waktu yang sama, tak boleh. Dah Pak Ibu? Ya, satu tu aja lah nak. Oh ya, Pak Yendi ya. Lama nak dengar pertanyaan Pak Yendi. Ya. Ya. Tadi masalah tepuk gitu ya. Jadi setelah ditepuk, yang imam selesai. Terus makmum kan sudah satu. Iya. Tak lagi makmum dia maju jalan ke bilang sutro. Ngapa dia Pak? Dengan sutro lagi. Sutra. Oh sutro. Iya. Gimana kita? Dia melangkah deh. Belum paham saya pertanyaan bapak itu apa maksudnya? Dia jadi imam. Iya. Ya kan, ditepuk dengan masbuk tadi. Selesai dia jadi imam. Iya. Dia keluar yang makmum tadi. Yang menepuk tadi. Jadi imam. Dia jalan pukul lagi. Maju berapa? Oh, enggak apa-apa, enggak masalah, Pak. Enggak apa-apa. Jalannya itu yang mesti dipelajari betul-betul. Macam mana cara jalannya kayak itu. Jangan dia jalan biasa, enggak boleh. Ya. Selangkah enggak apa dah, Pak. Yang enggak boleh itu berturut-turut 3 kali. Ini Pak cara berjalan, cara mengisi saf ini sebenarnya tak kajian tibian nih Bapak Ibu. Ini fikih nih. Ibu, kok lain bawa jadwalnya kalau Ibu, kalau saf di samping kita kosong, 1, 2, nah cukup. Ya, kalau ke depan itu banyak langkahnya Ibu. 1, 2, berhenti. Lagi 1, 2, 1 lagi tuh karena tadi udah berhenti. 1, 2, 1, 2, berhenti. 1, 2. Malah masuk ke sabda. Yang tak boleh jalan kayak gini itu. Tidak boleh itu jalan santai. Nah, itu bukan jalan yang diajarkan di dalam fikih ketika sholat. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Boleh aja dia jalan ke depan, maju ke dekat sutroh, boleh aja, tak masalah. Nah, dah Pak Ibu, masuk waktu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini berfaedah, menambah ilmu agama kita dan dapat kita sampaikan kepada yang lain yang belum sempat hadir pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.